Sambutan Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Riau. Saya mulai dengan pantun. Senangnya hati telah diwisuda, risau pula takut jadi pengangguran. Jangan mau hanya mencari kerja, jadilah pencipta lapangan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Riau, Profesor Dr. Sri Indarti, SE MSI. Yang terhormat Ketua Senat Universitas Riau. Yang terhormat semua wakil rektor di Universitas Riau. Yang terhormat semua dekan di Universitas Riau. Yang terhormat semua anggota Senat Universitas Riau. Yang terhormat semua pejabat dan pegawai di lingkungan Universitas Riau. Saya hari ini juga ditemani oleh Ketua Harian IKA Unri, yang terhormat Bapak Aslan Wiguna, yang juga seorang pengusaha yang sukses. Bang Aslan berdiri mungkin biar kelihatan oleh alumni baru. Seterusnya kepada seluruh para undangan, semua orang tua, keluarga serta adik-adik wisudawan wisudawati. Atas nama Ikatan Keluarga Alumni, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan wisudawati. Hari ini adalah hasil dari kerja keras adik-adik semua, belajar dengan semangat, pantang menyerah, serta tentu dukungan dari semua dosen yang luar biasa dari UNRI, kampus yang kita cintai ini. Tepuk tangan buat UNRI. Kami para alumni dengan bangga menyambut adik-adik semua sebagai bagian dari keluarga besar IKA Unri. Marilah kita saling mendukung, baik dalam karir, wirausaha, maupun pengabdian kepada alma mater dan daerah dan bangsa. Adik-adik sekalian, persis 30 tahun yang lalu, saya seperti adik-adik hari ini, sebagai seorang wisudawan waktu itu. 2 bulan setelah wisuda, saya merantau ke Jakarta. Walaupun sempat dilarang oleh keluarga besar, dengan restu ibu, saya tetap berangkat. Kalau sekarang saya tanya lagi pada keluarga saya, setuju nggak saya dulu ke Jakarta? Alhamdulillah sekarang semuanya setuju. Di Jakarta awalnya saya bekerja, kemudian memutuskan memulai bisnis sendiri. Hari ini, alhamdulillah, saya memiliki ratusan minimarket dengan ribuan karyawan. Sedari awal saya selalu yakin saya akan sukses. Saat melamar kerja saya yakin saya akan diterima. Bahkan saya sebelum bekerja setiap pagi selalu berpakaian rapi, seolah-olah sudah bekerja. Sebulan kemudian saya diterima bekerja. Saya yakin akan memiliki karir yang baik, sehingga saya bekerja dengan sungguh-sungguh. Hasilnya dalam 5 tahun saya menjadi seorang manajer. Ketika memulai bisnis pun saya memiliki keyakinan yang sama, yakin akan sukses. Walaupun sempat bangkrut, saya berhasil bangkit kembali. Saya selalu membimbing mereka yang ingin terjun ke dunia usaha, termasuk nanti adik-adik yang pengen jadi pengusaha, yang berminat, ya bisa menghubungi saya. Di IKA Unri kita ada kepengurusan, ada bidang khusus kewirausahaan. Selama 20 tahun pengalaman membimbing itu, saya menyaksikan bahwa yang akhirnya sukses adalah mereka yang sejak awal sudah memiliki keyakinan untuk sukses. Ketika kita yakin, ada 2 keuntungan. Yang pertama, kita punya energi, kita punya kekuatan dalam berjuang. Yang kedua, keyakinan itu otomatis menunjukkan jalan bagaimana kita akan mencapai keyakinan itu. Sebaliknya, kalau kita tidak yakin, ada 2 kerugian. Pertama, kita kehilangan energi, tidak punya power. Kedua, pikiran kita justru akan menunjukkan bagaimana kita akan gagal. Saya yakin
cek. Adik-adik semua telah memiliki keyakinan untuk berhasil. Saat mulai kuliah pasti adik-adik memiliki keyakinan untuk menjadi sarjana. Makanya hari ini diwisuda. Keyakinan ini tinggal diteruskan untuk menjadi sukses dalam karir dan kehidupan. Kalau saya bisa sukses, Pak Aslan bisa sukses, saya yakin adik-adik semua juga pasti bisa sukses. Banyak alumni UNRI yang berhasil, baik sebagai pengusaha, sebagai profesional, yang berkarir di swasta, pemerintahan, politik, dan lain-lain. Izinkan saya menutup sambutan ini dengan sebuah kisah nyata. Ada seorang anak SMK yang waktu sekolah nyambi jualan rokok di sebuah bioskop di Pekanbaru. Nama bioskop itu Dupa Kencana dan dikenal sebagai bioskop misbar. Gerimis bubar karena yang ada cuma dinding, atapnya nggak ada. Ibunya seorang penjual sayur di pasar loket. Karena keterbatasan modal dagang dipakai bergantian. Subuh hingga siang untuk ibunya, sore sampai malam dipakai anak membeli rokok di grosir, kemudian dijual pakai kotak di bioskop. Namun jika hujan turun, film nggak diputar, rokok nggak laku. Dan modal ibunya dagang tidak ada, maka makan mereka besok itu terancam. Suatu malam selesai hujan deras, sang anak tetap nekat berjualan di pinggir jalan agar ibunya tetap punya modal untuk berdagang besok. Pulang tengah malam, hanya sedikit hasil yang dibawa. Anak ini merasa bersalah karena ibunya susah untuk berjualan besok. Sementara ibunya juga merasa bersalah karena anaknya harus pulang larut malam. Anak itu kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Riau. Dan hari ini anak penjual rokok asongan itu berdiri di depan adik-adik semua sebagai ketua umum Ikatan Keluarga UNRI. Ibu yang saya ceritakan tadi adalah almarhumah ibu saya sendiri. Yang paling saya ingat saat malam hari kami duduk berdua berdoa agar hujan itu berhenti turun, saya melihat ibu saya meneteskan air mata. Saat itulah saya berjanji dalam hati, bersumpah tidak ingin melihat ibu saya susah lagi. Ini menjadi pemicu semangat saya, sumber kekuatan terbesar saya sampai hari ini. Adik-adik yang saat ini masih punya orang tua, mintalah restu dan doa dari mereka. Karena itu adalah kunci keberhasilan kita, keberhasilan di dunia maupun di akhirat. Adik-adik sekalian, ingatlah, orang boleh meragukan kita, tapi kita jangan pernah meragukan diri kita sendiri. Saya yakin semua yang sudah hari ini besok akan menulis dengan tinta emas sejarah kesuksesannya. Bawalah nama baik keluarga, alma mater, dan bangsa ini dengan penuh keyakinan. Karena saya percaya masa depan ada di tangan adik-adik semua. Generasi emas Universitas Riau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.